Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda di hari ini jam 22 lewat 2 menit. Malam ini kembali saya membuat sebuah catatan harian yang berisi pengalaman, inspirasi dari kejadian-kejadian yang saya alami di seharian ini. Tanggalnya sudah tanggal 29 September 2021, hari Rabu. Injury time akhir bulan di mana banyak orang yang gajiannya tanggal 1 atau tanggal 2 sudah mulai merasa merasa kepepet mungkin atau merasa terhimpit karena gajiannya sudah mulai habis, apalagi ketika gajiannya dipakai untuk membayar banyak cicilan-cicilan yang sudah dibayar di awal bulan, sehingga itu dibutuhkan, kalau bahasa di luar sana, butuh sabar, butuh nerimo gitu ya. Kalau saya sih tidak terlalu setuju dengan kata-kata harus nerimo dan harus sabar. Bukan kata-katanya yang salah. Nerimo itu artinya menerima bahwa yang sudah terjadi itu adalah hasil dari keinginan Anda sendiri. Bersabar itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Bersabar itu artinya menerima semuanya dengan prasangka yang baik. Itu namanya sabar. Bukan, sudahlah, ini ya diterima saja, ini sudah kehendaknya. Bukan seperti itu. Sabar dan nerimo itu memiliki makna yang positif sebetulnya. Memiliki power yang besar. Makanya kalau di Islam dikatakan senjata orang beriman itu adalah sholat dan sabar. Nah, sabar artinya senjata, bukan sebuah sikap yang justru melemahkan. Faktanya banyak orang terjebak dengan kata sabar, tapi dengan makna yang melemahkan. Sabar saja, nanti juga pasti kamu dapat. Sabar saja, nanti juga pasti berubah. Sabar saja dengan nasibmu, sabar saja dengan kondisi keuanganmu gitu ya. Itu jadi melemahkan. Tapi kalau sabarnya itu adalah oke, saya sabar dan saya tidak lagi ngomel, saya melepaskan semua yang masa lalu menjadi ya hanya masa lalu, itu namanya sabar. Dan Anda sibuk untuk berpikir ke depannya. Itulah sabar, itulah nerimo. Jadi sabar dan nerimo itu powerful sebetulnya kalau Anda memahami. Kenapa saya bahas ini di catatan harian kali ini? Karena tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Subang gitu ya. Dia dulu bekerja di sebuah perbankan sudah lama, sejak tahun 2000, mungkin sudah lama, kemudian dia resign, 2015 dia resign. Waktu itu dia resign tujuannya untuk berwirausaha, untuk entrepreneur gitu ya, untuk berbisnis sendiri. Tapi kata si bapak tadi, setelah 6 tahun menjalankan, setelah lama berbisnis, ternyata justru kehidupannya malah tidak makin bagus, tambah semakin jelek. Bahkan kata dia, istrinya yang menanggung kebutuhan keluarganya, dia tidak terlalu banyak membantu dari apa yang dia kerjakan di bisnisnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, ini hal yang wajar. Kenapa? Mindset si bapak ini sudah tertanam sebagai mindset pekerja, mindset karyawan, yang itu berbeda dengan mindset seorang pebisnis, mindset seorang wirausaha. Memang saya sering mengatakan bahwa kunci sebuah bisnis bukan dari bisnisnya, bukan dari modalnya, tapi dari mindset dari pelaku bisnisnya. Kalau ada orang A yang dia sudah terbiasa dengan bekerja, dengan sebagai karyawan, sudah pasti tugas-tugasnya, begitu dia pindah zona menjadi zona pengusaha, zona entrepreneur, zona pebisnis, ketika salah ilmunya, akhirnya pasti tambah downgrade, tambah jelek hidupnya. Lalu menyalahkan, berarti saya tidak punya bakat di bisnis, saya tidak punya bakat untuk berwirausaha. Bukan tidak punya bakat, bukan tidak punya tidak punya jalan di situ,
Tapi karena emang program di kepala Anda yang harus diperbaiki dulu. Program di kepala Anda yang harus dibenahi. Makanya Bapak tadi mengatakan, coba saya dulu kenal AMC sejak lama, mungkin saya lebih baik daripada sekarang. Karena ada cerita bahwa tadi belajar untuk mempengaruhi orang, untuk menarik customer, kata dia. Kenapa juga baru paham sekarang? Kenapa baru ketemu sekarang? Ya, yang namanya menyesal itu pasti belakangan kan? Yang namanya penyesalan itu biasanya di akhir. Tapi ketika Anda seperti Bapak ini juga baru mengenal AMC, baru belajar AMC-nya, tidak ada kata terlambat selama Anda masih mau menerapkan ilmu AMC-nya. Selama Anda masih bernafas, selama Anda masih punya kepala, maka masih ada kesempatan untuk berubah. Ingat, jangan sibuk mencari peluang bisnisnya dulu. Tapi apa? Perbaiki dulu pikiran Anda. Belajar dulu AMC-nya, baru Anda sibuk mencari, oh saya mau buka bisnis A, saya mau jualan A, mau jualan B. Nah, itu baru Anda bisa lancar bisnisnya, baru bisa bagus. Tapi kalau Anda berbisnis dulu, tapi Anda tidak belajar AMC-nya, nanti Anda kewalahan. Dan akhirnya apa? Anda sibuk ganti-ganti bisnis, bahkan sibuk berhutang sana, hutang sini untuk menutupi modal-modal Anda. Saya sering mengatakan bahwa AMC adalah ilmu dasar, ilmu pondasi untuk melakukan sebuah bisnis. Kenapa? Di situ kita belajar bagaimana memprogram pikiran kita sendiri, bagaimana mempengaruhi orang. Ini penting sekali di dunia bisnis, mempengaruhi orang. Kemudian ada namanya kita mempengaruhi banyak orang, penglaris kalau bahasa dukun ya, tapi penglaris yang halal gitu ya. Dan ada juga banyak ilmu yang memang itu dibutuhkan oleh seorang yang mengerjakan bisnis sendiri. Karyawan juga butuh AMC-nya. Buat apa? Buat naik jabatan, buat naik pangkat. Tadi saya dapat WA, ada seorang ibu yang dia cerita bahwa hari ini dia dapat SK PNS-nya, padahal sudah lama belum turun. Dia terapkan alfa telepatinya, dia perbaiki pikirannya. 5 hari setelah belajar, SKPNS-nya turun katanya. Dia bilang, wah ini ajaib sekali. Ya, keajaiban memang ada logikanya. Keajaiban memang bisa kita buat. Ada rumusnya. Dan itu ada di AMC. Ketika sudah paham rumusnya, tentu kita bisa mengulanginya berkali-kali. Ya kan? Makanya saya mengatakan, belajar AMC adalah investasi yang sangat menguntungkan. Bayarnya sekali, dapatnya berkali-kali. Mana ada seperti itu? Kenapa? Memang terbukti gitu ya. Saya baca postingan di grup Telegram, kemudian yang ngirim WA ke saya. Ya, yang namanya ilmu kita bisa pakai dong berkali-kali untuk hal apapun. Dan AMC adalah ilmu kehidupan, bagaimana manusia menjalani hidupnya dengan baik, dengan nyaman, dan tentunya dengan mudah. Semua kembali kepada program di kepala Anda. Sehingga Anda seorang karyawan atau Anda seorang pebisnis gitu ya, wirausaha, butuh sekali yang namanya belajar, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Maka jangan sibuk dulu berganti-ganti bisnis. Jangan sibuk dulu mencari-cari bisnis apa yang bagus. Sebelum Anda program pikiran Anda, sebelum Anda gunakan pikiran Anda dengan benar. Kenapa? Kalau pikiran Anda isinya program-program yang buat susah, buat miskin, percuma bisnisnya. Tapi ketika di kepala Anda berisi program-program yang mengkayakan, maka apapun bisnisnya Anda pasti bisa jalan. Anda pasti bisa dapat keuntungan yang besar, apapun bisnisnya. Sadari ini dan pahami. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.